Cara mengendalikan emosi. Meskipun emosi merupakan salah satu bagian alami dari diri manusia, jika tidak diatur dengan baik, emosi dapat menyebabkan berbagai macam masalah. Misalnya, emosi yang tidak terkendali dapat menjadi faktor resiko terjadinya gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan lain sebagainya. Zaman sekarang sangat penting untuk kita mampu mengontrol emosi, karena memang semakin banyak hal yang membutuhkan manajemen emosi dengan baik, seperti pengembangan karir, pengambilan keputusan, hubungan sosial, hubungan politik, dan masih banyak lagi. Contoh dalam pengembangan karir, manajemen emosi yang baik dapat meningkatkan kinerja kerja lo. Manajemen emosi menjadi salah satu fundamental faktor yang ngebuat lo bisa ngebangun kerja sama tim dengan baik. Dan itu semua akan ngebantu lo dalam mencapai tujuan agar memiliki karir yang lebih baik. Manajemen emosi yang baik juga bisa ngebantu lo untuk berkomunikasi lebih efektif, menyelesaikan konflik dengan konstruktif, dan ngebangun koneksi yang kuat dengan orang lain yang nantinya akan bermanfaat juga untuk hidup lo dan karir lo. Tidak mengontrol emosi sama bahayanya dengan krisis politik dan kemanusiaan. Ngeri banget kan? Artinya, jika tidak diatur dengan benar, emosi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan banyak dampak negatif. Bukan hanya untuk diri lo, tapi juga bisa sangat merugikan orang banyak. Udah banyak banget sejarah yang mencatat tentang kisah individu yang mengalami kesulitan dalam mengontrol emosinya, baik dalam konteks pribadi maupun politik. Salah satu kisah yang terkenal dari cerita Kaisar Romawi yang dipanggil dengan Caligula. Kalian pasti tahu kisah si Caligula ini. Caligula adalah Kaisar Romawi yang memerintah di tahun 37 sampai dengan 41 Masehi. Awalnya dia dipuja sebagai penguasa yang bisa diandalkan. Namun, seiring berjalannya waktu, dia lebih dikenal karena perilakunya yang kejam dan sangat impulsif. Dia juga sering mengambil keputusan yang ekstrim. Ya, intinya banyak nabrak konstitusi lah. Singkat cerita, sejak awal pemerintahannya, dia memang udah sering nunjukin ketidakstabilan emosinya. Dia sering kali memerintah hal-hal yang gak masuk akal, entah membunuh tanpa alasan, padahal yang dibunuh tuh rakyatnya sendiri. Sampai yang gak paling masuk akal tuh adalah dia menganggap dirinya dewa dan dia minta rakyatnya untuk nyembah dia. Akibatnya dia dibunuh dalam sebuah konspirasi pada usia dia yang sangat muda, yaitu sekitar 28 tahun. Nah, terus gimana nih cara mengendalikan emosi? Ada beberapa hal yang mau gue bagiin di sini. Yang pertama adalah lo harus bisa punya kesadaran diri. Coba mulai dengan meningkatkan kesadaran lo terhadap emosi yang lo punya, emosi yang melekat pada diri lo. Lo kenalin perasaan yang lo alami dan lo sadari apa yang menjadi pemicunya. Dari situ lo akan bisa mengenal hal-hal apa aja yang bisa ngebuat emosi lo tuh nggak bisa lo kontrol. Kemudian yang kedua adalah lo atur lingkungan. Setelah lo ngerti apa hal-hal yang memicu lo untuk nggak bisa ngontrol emosi, lo mulai atur lingkungan lo hindari situasi atau lingkungan yang bisa memicu emosi negatif lo itu muncul. Jadi sebisa mungkin lo coba ciptain lingkungan yang ngedukung kesejahteraan emosional lo itu tadi. Nah, dari situ lo akan selalu ada di kondisi yang baik, lo akan selalu ada di kondisi emosi yang lebih stabil. Kemudian berikutnya adalah mempraktekkan empati. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain dan berusaha untuk memahami perasaan mereka. Mempraktekkan empati dapat ngebantu lo menurunkan tingkat konflik dan meningkatkan keterhubungan lo dengan orang lain. Hal itu bisa merubah emosi lo yang negatif tadi menjadi hal-hal yang sifatnya lebih positif atau lebih sosial. Yang terakhir adalah istirahat dan rehat. Berikan diri lo waktu untuk istirahat dan rehat saat lo merasa kayaknya emosi lo lagi gak baik-baik aja nih. Lo pisahkan diri sejenak dari situasi yang memicu emosi lo tadi dan lo luangkan waktu untuk merenung,
untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya relaksasi. Dari situ lu akan merasa hal yang baik, lu akan merasa lebih positif, lu bisa refleks terhadap hal-hal yang sedang ngebuat lo emosi, dan lo akan kembali kepada kondisi yang baik-baik aja. Nah, itu tadi teman-teman konten perihal cara mengendalikan emosi. Tadi gue udah jelasin dari mulai pentingnya kita mengontrol emosi, kemudian gue juga ceritain sejarah bagaimana emosi yang negatif itu sangat merugikan. Dan untuk mengontrol emosi tadi gue udah jelasin juga bahwa yang pertama adalah lo harus punya kesadaran diri terhadap emosi yang lo punya, kondisi seperti apa yang memicu emosi lo. Lo harus bisa ngatur lingkungan lo hindari lingkungan yang membuat emosi lo nggak bisa lo kontrol. Kemudian lo mempraktekkan empati supaya lo bisa mengerti perasaan orang lain. Kemudian yang terakhir, ya lo harus istirahat dan rehat. Ketika lo dalam kondisi yang nggak baik-baik aja, daripada emosi lu semakin nggak bagus, sebaiknya lu istirahat dulu. Demikian teman-teman konten perihal cara mengendalikan emosi dari gua. Kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat buat lo, tentunya akan sangat bermanfaat juga untuk orang lain. Mari kita lakukan kebaikan dengan cara share ke mereka. Jika berkenan untuk mensupport channel ini, lo bisa like, subscribe, dan berikan komentar jika memang ada hal-hal yang ingin lo sampaikan di kolom komentar. Oke teman-teman, segitu dulu konten dari gua. Sampai ketemu di konten berikutnya. Gua Jackson. See you.